Baik, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan coba bahas tentang soal latihan project kakak, yaitu konfigurasi dasar mikrotik, diantaranya konfigurasi identitas atau identity, DHCP client, DHCP server, IP address, DNS, firewall, dan interface, kayak gitu ya. Jadi yang perlu disiapkan terlebih dahulu yaitu adalah 3 virtual mesin ya. Yang pertama itu router mikrotik yang sudah terinstall di virtual mesin di VirtualBox, dan yang kedua itu klien ya, klien Linux di sini. Ya kebetulan di sini kita coba dua klien ya, yang satu klien Linux dan yang keduanya itu klien Windows kayak gitu. Oke, jadi di soal itu topologinya seperti ini ya. Jadi topologinya seperti ini. Jadi kita akan coba sesuaikan terlebih dahulu dari sisi routernya. Oke, pastikan sudah terinstall semua virtual mesinnya, sudah bisa digunakan ya. Sekarang kita coba setting dulu yang di mikrotiknya. Yang di mikrotik ya, virtual mesin mikrotik itu di bagian network, di adapter 1 ya. Adapter 1 ini kalau kita lihat topologi, bentar. Lihat topologi ini, adapter 1 ini mengarah ke klien Linux gitu ya. Jadi kita akan coba arahkan adapter 1 ini ke klien Linux kayak gitu. Ya, jadi nah untuk di virtual machine, karena ini kliennya juga kita jalankan di VirtualBox, maka yang perlu dipilih adalah internal network gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada Linux di situ, jadi boleh kalian tambahkan saja Linux seperti ini, kayak gitu ya. Permission mode ya, kita izinkan semuanya, jadi kita pilih allow all. Lanjut ke adapter 2, jadi adapter itu sama dengan ether yang ada di mikrotik kayak gitu ya. Adapter 2 ini kalau kita lihat topologi itu mengarah ke remote. Nah, jadi remote ini fungsinya supaya mikrotik kita itu bisa kita remote melalui laptop yang sedang kita gunakan di yang untuk di VirtualBox ini kayak gitu ya. Jadi pura-puranya di sini ada laptop lah kayak gitu. Jadi dihubungkan menggunakan bridge kayak gitu ya. Bridge-nya kita pilih dulu ya. Jadi bridge di sini. Lalu si komputer ataupun si laptop yang kita punya ini itu terhubung ke virtual machine yang ada di VirtualBox itu melalui apa? Nah, di sini ada pilihannya nih. Nah, kebetulan di sini kita pilih untuk terhubung secara wireless atau WiFi ya. Seperti ini. Jadi permission mode-nya kita pilih allow all juga. Lalu ke adapter 3 ya. Jangan lupa di-enablekan. Adapter 3 ini yang ini berarti yang ini ya. Yang ini itu mengarah ke klien Windows. Jadi sama dengan adapter 1 ya. Jadi pilihnya internal network gitu ya. Lalu kita tambahkan Windows. Nah, ini kan nggak ada ya Windowsnya. Jadi kita tambahkan aja Windows seperti ini. Oke, kalau sudah kita tambahkan permission mode-nya itu kita pilih allow all kayak gini. Lanjut ke adapter 4 ya. Adapter 4 itu mengarah ke internet. Sumber internetnya itu kita ambil melalui adapter 4 di VirtualBox. Kalau di mikrotiknya itu Ether 4 kayak gitu. Oke, jadi karena ini kita gunakan untuk sumber internet kita pilih NAT kayak gini ya. Jadi cukup NAT saja, jadi nanti alamat IP address-nya akan diberikan otomatis ya dari ISP-nya atau dari internetnya. Oke, kalau sudah di-okekan saja, langsung kita jalankan dengan cara klik start di sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Oke, di sini kebetulan mikrotiknya sudah diganti namanya ya. Jadi kalau punya kalian belum diganti ya, jadi secara default itu untuk username-nya itu admin.
dan secara defaultnya password itu kosong. Nah, kebetulan di sini sudah dikasih password ya. Jadi kalau belum muncul passwordnya ya, silahkan dikosongkan saja dulu passwordnya, nanti baru dibuat passwordnya kayak gitu. Nah, ini saya coba ubah namanya. Misalnya, jadi kita masuk ke sistem seperti ini. Sistem, lanjut ke identity ya. Langsung kita set name-nya, namanya. Misal di sini Juli gitu ya. Nah, kayak gini. Yang sebelumnya itu admin@andri, sekarang berubah menjadi admin Juli kayak gitu. Oke, karena kita mau konfigurasinya tidak menggunakan CLI ya, ataupun kita ketik di sini gitu ya. Melainkan kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Winbox. Ini biarkan saja seperti ini. Sekarang kita akan buka Winbox-nya. Jadi seharusnya itu udah muncul di sini ya. Karena kita sudah terhubung melalui jaringan wireless ya. Jadi tadi kan di berapa tadi ya, di sini kalau kita buka lagi settingannya itu di network itu udah kita bridge ya di bagian Ether 2-nya. Jadi Ether 2-nya itu udah kita bridge dengan wireless yang sudah kita gunakan di sini ya, yang sedang kita gunakan. Oke. Masuk ke Winbox ya. Jadi di Winbox itu ada connect to ya. Connect to ini kita pilih ya, mau melalui connect-nya melalui MAC address atau IP address. Kebetulan di sini karena belum disetting sama sekali, jadi kosong saja IP address-nya ya. Jadi masih 0 di sini. Dan untuk identity sudah kita rubah tadi ya, menjadi Harjuli yang sebelumnya Andri. Sekarang kita coba klik di bagian MAC address ya. Langsung untuk login ini username-nya, jadi admin, dan passwordnya sudah ditambahkan tadi ya. Kalau belum ya silahkan kalian tambahkan sendiri. Kalau sudah betul tinggal kita klik connect gitu ya. Oke, kita masuk ya. Kita sudah masuk ke Winbox-nya. Bentar diperbesar dulu. Oke, udah maksimal. Jadi ini tampilan Winbox-nya. Jadi kalau kita balik lagi ke soal ya. Di soal itu kan rubah identity ya. Tadi udah kita lakukan sebenarnya ya, tapi kan di sini di soal nama, habis itu nomor absen kayak gitu ya. Nah, contohnya misal kalau kita rubah melalui Winbox, jadi kita tinggal pilih di menu sistem ya, menu sistem, terus kita lanjut ke identity. Nah, di sini dirubah lagi misal Andri underscore misal 7 gitu ya. Jadi nama, nomor absennya 7 gitu. Oke. Maka otomatis nanti di atas di sini itu akan terganti dengan identity yang baru. Oke, lanjut. Nomor 1 selesai. Soal nomor 1 yang di bagian sini mengubah identity mikrotik. Dan yang kedua itu mengubah nama interface mikrotik ya. Yang kita rubah itu adalah Ether 1 itu untuk klien Linux, Ether 2 itu remote mikrotik, dan Ether 3 itu klien Windows, dan Ether 4 itu WAN atau internetnya kayak gitu. Oke, kita coba rubah sekarang. Jadi masuk ke menu interface. Nah, ini kan secara default masih kayak gini ya, masih tampilannya. Sekarang kita ganti name-nya ya, kita ganti di sini Ether 1 tadi untuk Linux ya. Jadi kita tambahkan saja di sini klien Linux gitu ya. Oke, kita oke. Bentar. Oke, Ether 2-nya, Ether 2 itu mengarah ke remote ya. Jadi kita ketikkan saja remote di sini. Oke. Untuk klien Windows itu Ether 3. Klien Windows. Ini. Oke, yang terakhir itu Ether 4 mengarah ke WAN, internet gitu ya. Kita tulis saja di sini internet. Oke. Udah selesai untuk nomor 2. Ya, jadi mengubah nama interface. Ya, fungsi nama interface di sini adalah supaya kita tahu gitu, Ether 1 ini mengarahnya kemana gitu. Oke. Tapi
walaupun nggak dikasih nama di sini di name interface-nya, kalian bisa lakukan juga dengan cara memberikan komentar di bagian interface-nya. Di sini klik kanan di bagian interface-nya, lalu kita pilih komen di sini ya. Jadi misalnya di sini LAN gitu ya, LAN Linux gitu. Nah, jadi nanti bakalan ditambahkan komentar di atasnya kayak gitu. Oke, kita coba tambahkan komentarnya semua. Remote gitu ya. Remote Mikrotik misalnya. Seperti ini. Oke, yang ini kita tambahkan komentar. Oh ya, selain klik kanan, boleh juga klik ya di sini. Kalau tadi kita rubah di sini name-nya, lalu di sini ada menu yang namanya komen. Ya, klik komen. Langsung kita client seperti ini. Client nggak usah, kita ubah aja deh. LAN itu local area network Windows ya, jadi nanti bakalan terhubung secara kabel gitu ya, menggunakan kabel nanti atau lokal gitu ya. Langsung lanjut. Terus yang ini komentarnya kita pilih ISP gitu ya, itu aja deh. Nah, jadi kalau udah diberikan komentar seperti ini ya udah tau lah gitu ya. Ya, ada dua cara untuk memberikan identitas di interface ya. Yang pertama kita ubah langsung melalui name-nya, dan yang kedua itu melalui komentar seperti ini. Oke. Itu dia untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3, itu menghubungkan Mikrotik ke internet. Ya, jadi kalau kita baca di tugasnya yaitu konfigurasi WAN internetnya sampai mendapatkan alamat IP address dari ISP secara DHCP client kayak gitu ya, atau secara otomatis. Jadi si router ini itu mendapatkan IP ataupun mendapatkan pelayanan internet dari ISP secara otomatis kayak gitu, atau DHCP. Oke, kita masuk ke menu IP, kita pilih bentar ini cancel dulu. IP DHCP client. Untuk menambahkan kita pilih tambah di sini, lalu kita arahkan di bagian interface itu kita arahkan ke sumber internetnya. Jadi sumber internetnya kan tadi udah kita kasih ini ya, itu di Ether 4. Jadi pilih Ether 4. Dan kalau misalkan kita mau menggunakan DNS bawaan dari ISP-nya, ini silahkan dicentang. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi dicentang saja kalau kita mau gunakan. Dan di sini menambahkan default routingnya. Jadi di sini bisa kita pilih no juga atau pilih yes. Jadi kita untuk sementara kita beli yes dulu ya, supaya dia routingnya dinamis. Oke, langsung kita pilih apply dan oke, sampai mendapatkan bonding atau bond statusnya. Itu menandakan kita mendapatkan alamat IP address ya. Jadi alamat IP addressnya di sini diberikan ya 10.05.15/24. Oke, untuk menguji koneksinya, jadi di tugas itu kan ada kita suruh ngeping ya, kayak gitu. Oke, untuk kita tes koneksinya, apakah router kita sudah mendapatkan alamat internet. Jadi kita coba ping saja, aduh besar. Ping 8.8.8 ya, jadi ini IP Google, DNS Google. Oke, kalau tampilannya seperti ini, replay seperti ini, berarti menandakan dia terhubung ke internet. Oke ya. Kita coba ping ke DNS ya, ping google.com. Oke ya, sama-sama replay ya, replaynya ini ke alamat IP yang ini ya. Jadi kita ping ke google.com dengan alamat IP Google itu 142.250.4102 dan menghasilkan replay seperti ini ya, dengan latensinya itu 7 millisecond ya pingnya. Oke, berarti udah berhasil, router kita sudah terhubung ke internet. Untuk nomor 3 udah selesai, lanjut ke nomor 4, itu menambahkan DNS server. Jadi DNS server di sini fungsinya adalah supaya nanti pas klien connect itu mendapatkan alamat DNS secara otomatis dari router kita kayak gitu. Ya, jadi bisa internetan menggunakan DNS ataupun domain di browsingnya. Oke, kita tambahkan dulu DNS-nya. Jadi masuk ke menu IP ya, DNS. Tugasnya itu kan menambahkan 88 atau 88.4.4 kayak gitu ya. Oke,
Kita tambahkan. Nah, kebetulan bawaan dari ISP-nya ternyata udah ditambahkan 88.8-nya, jadi kita tambahkan yang belum saja. 8.8.4.4 seperti ini ya. Oke, jangan lupa dicentang allow remote request. Jadi ketika klien itu connect, maka akan diizinkan untuk request DNS secara otomatis dari DNS setting. Kayak gitu. Apply dan oke. Lanjut ke menambahkan alamat IP address di interface ya. Jadi setiap interface-nya khususnya yang ada di klien itu memiliki alamat IP address ya. Untuk klien yang ada di Linux itu memiliki segmen IP 10.10x, ini kita akan ganti nanti nomor absen 1/24, dan untuk Windows itu 2020x1/24 ya. Jadi nilai X itu maksudnya adalah diganti dengan nomor absen ya. Jadi kita simulasikan di sini nomor absennya nomor 7 kayak gitu. Oke, IP kita pilih, masuk menu IP, langsung kita pilih address. Dan di sini udah ada satu IP yang memang kita sudah request tadi ya melalui DHCP client, maka muncul di sini ada lambang D atau icon D di sini menandakan dia dinamis atau dinamik gitu ya. Jadi diberikan secara otomatis. Jadi kita tambahkan dulu untuk yang klien Linux-nya 10.10.7.1/24. Kita arahkan ke klien Linux ya. Di sini ya di bagian interface-nya. Kita apply dan kita oke. Kita tambahkan satu lagi untuk mengarah ke Windows 20.20.7/1/24. Oke, kita arahkan ke Windows seperti ini. Apply dan oke. Oke. Untuk menambahkan alamat IP address selesai ya. Kita lanjut ke nomor 6 yaitu konfigurasi DHCP server ya, untuk mempermudah klien Windows agar mendapatkan IP secara otomatis di sini ya. Jadi kalau kita baca tugasnya di sini ada IP pool, cuma nanti kita belum bahas begitu intent tentang IP pool. Jadi kita langsung aja ke DHCP servernya kayak gitu ya. Nah, untuk DHCP server sendiri di sini digunakan untuk klien Windows saja. Jadi untuk yang Linux nanti kita akan coba static ya. Oke, kita lakukan dulu. Untuk nomor 6 kita tambahkan IP DHCP server ya. Langsung kita pilih DHCP setup. Langsung kita pilih ke arah Windows seperti ini. Ini tinggal next aja. Jadi gateway-nya ya. Jadi kalau kita dari awal dari sini kita pilih DHCP setup. Kita arahkan ke interface-nya yang mau kita buat DHCP. Untuk DHCP address space-nya seperti ini ya, network-nya ini. Terus untuk gateway-nya seperti ini ya. Lanjut untuk range-nya, alamat IP address-nya dari 2 sampai 254 karena ini memang /24. Nah, untuk DNS-nya ini kita lanjut lagi ya. Sampai status successful gitu ya. Dan tidak ada muncul relay. Jadi nanti kalau muncul relay silahkan dihilangkan relaynya atau dibuat ulang melalui DHCP setup. Oke. Nomor 6 selesai ya. Nah, kita lanjut. Nanti ini kita tes ya. Jadi nanti kita buka coba Windows-nya, klien Windows-nya kita akan coba buka ya, apakah berhasil mendapatkan IP otomatis kayak gitu. Oke, kita ke nomor 7 dulu, menambahkan firewall NAT ya. Jadi fungsi NAT di sini adalah agar klien Linux ataupun Windows itu mendapatkan akses internet ya dari ISP diperlukan konfigurasi NAT masquerade ya. Jadi untuk pengaturannya ya kita akan buat satu role yaitu firewall NAT namanya. Ya, untuk chain-nya ini kita pilih srcnet dan out interface-nya kita arahkan ke internet ataupun ke interface yang sumbernya internet. Untuk action-nya kita pilih masquerade kayak gitu. Oke, kita lakukan. Masuk ke ini gimana ya, IP firewall di sini. Masuk ke menu IP, lalu kita pilih firewall, kita pilih NAT ya, lalu kita tambahkan. Ingat ya, tadi chain-nya adalah srcnet dan out interface-nya kita arahkan ke sumber internet kita. Jadi kalau sumber internet kita tadi itu ada di Ether 4 ya, jadi jangan sampai salah.
kita pilih action, kita langsung pilih actionnya masquerade, apply, dan oke. Oke ya. Jadi di Mikrotik itu aja sebenarnya dari sisi Mikrotik untuk pengaturan dasar. Sekarang kita akan coba uji coba dulu untuk yang mengarah ke Windows. Nah, tadi kan Windows kita buat alamat IP-nya otomatis ya. Jadi si Windows ini akan mendapatkan requestan IP ya. Windows akan request IP ke router itu secara otomatis kayak gitu ya, atau dinamik atau DHCP. Oke, ini kita biarkan saja. Sekarang kita coba jalankan dulu virtual machine dari Windows ya. Kita jalankan dulu. Oke, ini lumayan lama. Kita tunggu dulu. Oke, kita sudah masuk ke kliennya ya. Jadi kita coba cek dulu di control panel ya. Control panel kita cek, masuk ke network and internet, masuk ke network and sharing center. Lalu kita pilih change adapter setting ya. Lalu kita cek di sini ke status, kita cek dulu statusnya. Nah, di sini mendapatkan 10.02.15 ya, belum mendapatkan alamat IP dari router ya. Ini masih NAT ya, ini masih NAT. Jadi yang harus kita lakukan adalah, seharusnya kan kalau kita lihat topologi itu kan dia mendapatkan 2020x sec 2 sampai 254 kayak gitu ya. Jadi yang harus kita rubah adalah di pengaturan mesinnya, kita masuk ke setting ya. Langsung kita ke network. Nah, di sini dia kan masih NAT ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita rubah ke internal network. Kenapa? Karena tadi kita kan sudah terhubung melalui internal network yang ada di Mikrotiknya. Jadi kita coba hubungkan internal networknya mengarah ke Windows kayak gini, dan permission mode-nya kita pilih allow all. Oke, kalau sudah kita okekan saja. Nah, di sini akan terputus ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan reload public. Oke, kita cek ya apakah dia mendapatkan alamatnya sesuai dengan router gitu ya. Kita cek lagi status di tab. Nah, di sini sudah dapat nih 20.20.7.254 ya. Jadi udah sesuai ya. Jadi 20.20x2 sampai 254. Nah, kebetulan yang dapat adalah IP terakhirnya yaitu 254 kayak gitu ya di sini. Oke, tadi di soal kan kita disuruh tes koneksi ya. Yang ini kan ping ke 88 atau ke ping ke Google kayak gitu. Oke, kita buka CMD dulu. CMD. Langsung kita ping ke 8.8.8. Oke, berhasil ya. Replay menghasilkan 7 milisecond. Tapi ini kok nggak jalan. Nah, berhenti sebentar tadi. Oke, 9 pingnya ya. 9.12 kayak gitu. Oke, kita coba ping lagi. Kita coba ping lagi ke google.com ya kayak gini. Oke ya, replay ya. Dengan pingnya 9 milisecond atau 11 12 kayak gitu ya. Oke, jadi si klien Windows berarti udah berhasil terhubung ke Mikrotik dan mendapatkan internet ya, dan mendapatkan alamat IP juga secara otomatis melalui Mikrotik ya, atau router dari Mikrotik. Oke. Sekarang kita beralih ke klien Linux. Jadi Linux di sini itu kan statik ya. Kalau kita lihat topologi itu kan dia disettingnya secara statik dengan alamat IP 10.10x2 sampai 254/24 ya. Jadi tidak otomatis karena memang nggak kita buat DHCP tadi di Mikrotiknya. Oke,
Kita lakukan, kita jalankan terlebih dahulu untuk virtual machine dari Debian atau Linux-nya. Oke, kita jalankan lagi. Oke, kita tunggu, kita coba perbesar dulu deh tampilannya. Oke. Oke, sudah ya. Nah, di sini kebetulan untuk rootnya, kita langsung masuk ke rootnya saja atau ke admin. Ya, jadi nanti silahkan masuk ke admin ya. Jadi admin itu ditandai dengan lambang simbol pagar gitu ya. Jadi kalau udah muncul simbol pagar itu tandanya kita sudah masuk ke mode admin. Oke, untuk konfigurasi apa namanya IP address sendiri di apa namanya di Linux gitu ya. Jadi kita harus ketik semuanya, nggak ada yang klik-klik gitu ya. Jadi karena ini memang berbasis teks atau CLI, jadi kita harus ketik semuanya. Jadi perintahnya adalah nano, itu nano untuk edit ya, nano itu untuk mengedit. Masuk ke nano itu /etc network ya, langsung ke interface gitu. Oke, di bagian sini secara default itu di sini adalah DHCP. Nah, kita lihat dulu deh sebelum aduh mana nih bentar ya, nggak kelihatan. Kita kecilin dulu deh view. Nah, ini clear gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba clear lagi. Nah, kita coba cek dulu ya apa namanya alamat IP-nya dengan cara IP ADDR untuk mengecek IP address-nya. Jadi secara default itu IP address-nya ya. Kalau kita lihat di situ kan di ENP0S3-nya masih 169.254.8557/16. Itu menandakan kita belum mendapatkan alamat IP ya, ataupun belum kita setting IP-nya. Masih bawaan dari Linux-nya kayak gitu. Oke, kita coba setting dulu deh. Jadi nano, kita clear dulu deh. Clear nano /etc network terus kita interface kayak gini. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut, enter saja. Lalu kita pilih di sini, kita pilih static. Nah, seperti ini. Oke, karena kita mau static. Kita tambahkan address-nya ya, address seperti ini, double S. Lalu kita tambahkan, ingat ya, kita lihat soal dulu deh. Tadi soalnya kan 10 X 2 sampai 254 gitu ya. Oke, kita coba tambahkan 10.10.7 ya, X-nya kita ganti nomor absen 7 dan misalnya di sini 254/24 kayak gini. Lalu kita pilih netmask-nya. Netmask-nya itu adalah 255.525.0 karena ini /24. Lalu kita pilih itu gateway, ya gateway-nya kita arahkan ke gateway yang ada di Mikrotik. Seperti ini. Berarti 10.10.7.1 ya. Jadi di Mikrotik itu kan kalau kita arahkan di sini ya, kita lihat IP addresses. Nah, jadi IP Mikrotiknya kan untuk yang Linux itu yang ini. Itu kan. Ya. Untuk yang Linux itu kan 10.10.7.1 kita arahkan ke sini. Oke. Lalu untuk DNS-nya, jadi DNS name server seperti ini. Kita tambahkan itu mengarah ke Google gitu ya. DNS Google berarti 8.8.8.8, koma ya. Lalu kita tambahkan satu lagi 8.8.8.4 kebanyakan 4.4.
Oke, kalau sudah, kita simpan dengan cara ketik Ctrl terus plus O gitu ya, Ctrl O. Nah, lalu kita enter dan Ctrl X untuk keluar. Oke, sudah kita rubah. Sekarang kita restart dulu untuk pengaturan jaringannya ya. Jadi nano lagi, salah. Jadi kita pilih /etc init titik D networking restart. Seperti ini. Oke, tidak ada error, berarti menandakan konfigurasi kita berhasil ya. Clear, kita coba clear dulu bentar, di zoom dulu deh biar kelihatan. Nah, gini. Jadi kita cek dulu ya. Jadi dengan cara /etc init ya titik D networking status seperti ini. Nah, jadi statusnya running ya. Jadi aktif. Kalau tulisannya aktif berarti itu dia running ataupun sedang berjalan. Oke, sekarang kita coba cek lagi untuk IP address-nya. Tadi kan masih 169 ya. Seharusnya ini udah berganti menjadi 10.10.7.254. Tapi di sini kalau kita lihat 169-nya masih ada tuh. Ya. Kenapa? Karena di mesinnya itu belum kita rubah di bagian networknya. Nah, networknya di sini masih, udah ada ya. Internal networknya udah mengarah ke Linux ternyata. Di bagian sini kita pilih allow all ya. Jadi internal network, terus ini kita pilih allow all ya. Di sini ya permissionnya. Oke, kita coba dulu. Kita coba restart lagi. Kita pilih restart ya yang ini. Kita cek lagi statusnya. Oke, jalan. Lalu kita cek lagi. Nah, kan hilang ya 169-nya. Jadi karena tadi kita permissionnya belum kita rubah menjadi allow all. Oke, sekarang kita coba clear. Clear ya untuk bersihkan layarnya. Kita coba ping dulu ke 8.8.8 seperti ini. Oke, kita tunggu sampai dia berhasil. Oke, di sini ditemukan destination host unreachable. Nah, berarti nggak terhubung gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita cari masalahnya di mana. Oke, kok muncul lagi ininya? Muncul lagi ininya apa namanya? Kita coba reboot dulu deh. Kita coba reboot dulu ya. Kita coba restart dulu deh. Reboot. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita masuk lagi ke admin atau root. Oke, IP, ADDR. Nah, ini kan udah nggak ada ya. Dan kita coba ping ke 888. Oke, berhasil ya. Jadi udah berhasil nih, udah replay hasilnya dengan pingnya itu ya kurang lebih rata-ratanya 10 milisecond. Ya, 10 sampai 8 lah, 8 sampai 10. Oke. Ping ke DNS Google bisa. Sekarang kita langsung ke DNS-nya. Jadi ping ke DNS-nya ping google.com gitu ya. Ntar kenapa nih? Tiba-tiba file name nggak bisa ya? Aduh. Ping google.com. Kenapa nggak bisa? Temporary failure in name resolution. Tapi kenapa ping ke 88 bisa ya? Aduh, salah. Clear ping apa titik apa. Nah, bisa kan? Oke, kita coba update dulu deh.
Jadi cara update di Linux itu apt update gitu ya, seperti ini. Kita update dulu nih. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Kenapa nih? Oh, oke, kita coba lagi cek IP DDR. Oke, aman. Clear. Lalu kita coba ping lagi deh ke Google. Kenapa nggak bisa? Temporary failure in initialization. Kok failure ya? Tapi ping ke DNS-nya bisa. Oh, bentar. Kayaknya ada salah di DNS kita deh. Bentar ya. Clear. Kita masuk lagi ke pengaturan ini kita. nano/etc network interface. Kenapa DNS name server? Apa nggak bisa ya? 8.8 aja deh, coba. Ctrl O, enter, Ctrl X, clear. Oke. Kita coba restart dulu /etc networking restart. Oke. Kita cek lagi addressnya. Oke. Kita ping ke 8.8. Oke, bisa. Ping ke google.com. Kenapa nggak bisa? Oke lah, mungkin itu dulu ya. Kita cari dulu nanti masalahnya. Yang penting kita coba bisa ping dulu ke Google, ke DNS Google-nya dulu, ke IP DNS-nya ya. Atau kita coba ping dulu deh ke routernya. Jadi tadi kan IP router adalah 10.10.7.1 kayak gitu. Oke ya, berhasil ya. Kita tinggal cari tahu gimana caranya itu kok failure gitu ya. Oke. Jadi kita ngeping ke google.com itu bisa, atau kita coba ping deh ke YouTube gitu ya. youtube.com. Sama ya. Jadi kayaknya ini masalah di DNS-nya. Atau masih penasaran kenapa nggak bisa ya? Bentar. Oke, kalau di sininya DNS name server. DNS. Kalau kita masukkan alamat IP-nya di sini ya, 10.10.7.1 ya. Jadi alamat gateway-nya kita masukkan Ctrl O, enter, Ctrl X. Clear. Kita coba restart lagi. Mana tadi ya komennya? Nih. Oke. Kita langsung ping aja ke google.com. Sama aja. Oke lah. Yang penting kita bisa ping dulu ke 88 gitu ya. Oke ya. Bisa ya? Oke, itu aja dulu videonya. Jadi sebenarnya gampang ini kalau nggak sambil ngejelasin ya, cepet ini. Cuma karena sambil ngejelasin jadinya agak lumayan panjang videonya. Oke, semoga video ini bisa menjelaskan ya. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Semoga video ini bisa membantu dalam menyelesaikan tugas ya. Jadi sebenarnya cukup simpel tugasnya. Oke, itu aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.